Shalom alaihim Besem Yesus Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 075 ya saudara-saudara ya. Nomor 075. Saya pakai topi ya. Ini AC-nya kegedean di sini ya. Ini banget di kepala. Kepala saya rambutnya udah tipis, jadi kerasa banget AC-nya ya. Jadi saya pakai topi dulu dah. Pelajaran nomor 075. Perikopnya, Saul ini masih terus saja iri sama Daud ya. 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel pasal 20 ayat 20. Setiap bulan baru selama 2 hari Saul mengadakan jamuan makan ya, pesta lah begitulah ya. Hari pertama kursi Daud kosong, Saul gak marah ya. Hari kedua kursi Daud kok tetap kosong, Saul sangat marah dan berniat membunuh Daud. Tetapi sebenarnya Daud ini sudah kong-kalingkong sama Yonatan ya sebenarnya ya. 1 Samuel pasal 21. Daud ayat 9. Daud mengambil pedang X punya Goliat, bekasnya Goliat, pedang bekasnya Goliat yang ada di tempatnya Imam Ahimelek. Tetapi tindakan itu terlihat oleh Doeg orang Edom ya. Ayat 13. Daud jalan sambil membawa pedangnya X Goliat itu. Ketahuan penduduk sekitar daerah Gad ya. Jalan ke daerah Gad. Ketahuan loh, ini kan Daud yang membunuh Goliat itu. Kenapa sekarang dia jalan-jalan ke sini ya? Ngapain tuh Daud gitu ya? Merasa ketahuan, maka Daud ini pura-pura gila ya. Kuisnya, apa maksud Daud pura-pura gila ya? 1 Samuel pasal 22. Akhirnya ayat 17, Imam Ahimelek dibunuh karena dilaporkan oleh Doeg bahwa Imam Ahimelek ini belain Daud ngasih pedangnya Goliat tadi ya. Ya akhirnya dibunuh lah ya. Dibunuh si Imam Ahimelek itu ya. 1 Samuel pasal 23 ayat 17. Akhirnya Saul tahu kalau Daud akan jadi raja menggantikan Saul. Nah sekarang Saul itu udah tahu. Ya pasti dari berbagai cerita ya. Mungkin juga dari Ahimelek juga ya. Akhirnya tahu, oh Saul ini sudah diurapi jadi raja menggantikan Saul. Tetapi Daud ini belum secara de facto de jure ya. Secara hukum sih dia sudah raja, secara fakta belum. Ya, karena masih ada Saul di situ. 1 Samuel pasal 24. Ini ceritanya akhirnya kan Saul ngejar-ngejar Daud. Ayat 4, 1 Samuel pasal 24 ayat 4. Daud membiarkan Saul hidup dengan memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kuisnya, sebutkan alasan mengapa Daud tidak mau membunuh Saul. Ayat 10 dan 11, Daud menemui Saul sambil memperlihatkan sobekan kain puncanya Saul. Ayat 17, Saul mengakui Daud lebih benar daripada Saul yang melakukan hal-hal yang jahat. Ayat 20 dan 21, Saul dan Daud saling bersumpah. Dan Saul mengakui Daud kelak akan jadi raja menggantikan Saul. Kuisnya, apa sumpah Daud pada Saul? Kan Saul sudah bersumpah tuh. Oke Daud, aku mengakui kamu itu nanti raja menggantikanku. Mereka saling bersumpah. Terus sumpahnya Daud apa? Itu kuisnya ya. Saudara-saudara, zaman dulu itu kalau menjadi raja itu ada proses namanya diurapi ya. Saul juga diurapi ya, tapi kan Allah tidak berkenan ya Saul ini ya. Terus Daud, akhirnya Daud dijadikan penggantinya Saul. Tetapi ya tidak bisa langsung ganti ya.
tunggu sampai Saulnya mati dulu. Ya, tunggu sampai mati baru Daud ini boleh menggantikan. Nah, selama proses Saul belum mati inilah Daudnya sudah diurapi secara de jure, secara hukum dia sah jadi raja, tetapi de facto secara fakta belum, sebab masih ada Saul. Nah, Saul itu iri melulu kan, soalnya diledek kan. Saul membunuh beribu-ribu sementara Daud berlaksa-laksa. Laksa kan artinya puluh ribu. Satu laksa itu 10.000. Saul membunuh 1.000 orang, Daud membunuh 10.000 orang. Kan dongkol tuh raja digituin ya. Ya. Akhirnya ya dengan segala iri lah, intinya iri ya. Orang tuh kalau iri macem-macem aja ya saudara ya. Ini saya bersaksi sedikit nih. Banyak orang iri sama saya karena pengajaran sekolah tinggi Alkitab ya. Allah itu esa. Ya, puji Tuhan loh. Tuhan gerakkan banyak orang ikut sekolah tinggi Alkitab dari 42 negara, ya. Sementara saudara, aku ini mantan dosen sekolah tinggi sekolah tinggi teologi ya. Nyari murid itu saudara ya, bisik-bisik ya, cuman dapat 4 orang. Ya. Satu angkatan tuh 4 orang, 6 orang, ya. Harus hadir seminggu setidaknya sekali. Kadang sekali, kadang 2 kali, tergantung programnya mau yang cepat atau enggak. Ya, paling muridnya tuh dapat di bawah 10 dah. Ya, terus tahu bahwa ini pendeta Henry ini mengadakan sekolah Alkitab, peminatnya banyak, bahkan dari mantan-mantan yang sekolah-sekolah di teologi itu semua pada kesini. Ya, tak kasih tahu aja ya, banyak yang kesini. Jadi orang itu iri. Akhirnya sorry ya pendeta-pendeta yang sebenarnya mereka teman-teman saya juga iri gitu loh. Iri ya, tapi ya gimana kan? Namanya juga orang itu kan mau mencari kebenaran ya. Kami mencari kebenaran, Pak. Kalau cerita tentang yang tradisi-tradisi gereja udah sering, udah banyak, Pak. Kami mau cari kebenaran. Nah, kebenaran Alkitab itu enggak ada ya, kecuali di sini, kecuali di sekolah tinggi Alkitab ya, tepuk jidat semua tuh orang-orang yang dari sana ya. Ya itu ya gara-gara iri ini saudara. Waduh ya. Ya saya ini tiap hari dulu dihujat caci maki kayak apa ya. Ya, tapi ya sekarang udah enggak. Mereka tahu kan ya, akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat ke saya. Kamu yang hujat caci maki itu kan sebenarnya itu teman-temanku sendiri. Cuman dia nggak berani nongolin foto kan? Iya itu ya. Iri saudara. Penyakit iri itu kalau ngiri ya, ngiri itu kan muter ya kan, ngiri lagi, ya muter aja, akhirnya kan jadi lingkaran, ngiri, nggak pernah nganan ya. Ya, jadinya muter terus ya. Baik, jadi penyakit iri Saul kepada Daud ya kayak gitu ya. Baik, ini pelajaran nomor 075 sudah saya sampaikan ya. Shalom alaihim, haleluya, amin.